Shalom, perkenalkan nama saya Tripena Angelina Borumanulang. Saya dari grup D semester 6 dengan NIM 2101145. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan mata kuliah Teologi Alkitab dengan Bapak dosen pengampu Dr. Baginda Sitompul, MPDK. Eksegesis. Istilah eksegesis berasal dari bahasa Yunani atau exegeis, yang berarti memimpin atau membawa keluar. Kata ini muncul dalam Perjanjian Baru hanya dalam bentuk kata kerja dan terdapat dalam kitab Lukas 24 ayat 35. Eksegesis yang benar terhadap Alkitab akan menghasilkan teologi yang benar. Jika seseorang tidak mengeksegesiskan Alkitab dengan benar, maka sebenarnya ia sedang mengeisegesis Alkitab. Jadi, dalam pengertian istilah eksegesis berarti suatu penjelasan eksposisi dan interpretasi. Kata eksegesis atau Inggris exegesis berasal dari kata benda bahasa Yunani. Kata kerjanya adalah exegeomai, diterjemahkan, menerangkan, menafsirkan, menceritakan, melaporkan, atau menjelaskan. Kata bendanya berarti cerita, uraian, dan penafsiran. Kata ini digunakan dalam Lukas 24 ayat 35. Jadi, eksegesis atau dalam arti kata kerja adalah menjelaskan kata, kalimat, paragraf, bahkan sebuah buku dengan cara mengeluarkan arti yang sesungguhnya dari teks yang ingin dijelaskan. Hubungan teologi Alkitab dengan eksegesis. Eksegesis menjelaskan atau menafsirkan, memiliki hubungan langsung dengan teologi biblika. Dapat dikatakan bahwa teologi merupakan hasil dari eksegesis. Eksegesis bertugas untuk menganalisa teks Alkitab menurut metode literal, gramatikal, historikal. Bagian yang dipelajari harus dipelajari menurut arti yang umum dari suatu benda. Bagaimana kata itu atau kalimat itu pada umumnya dimengerti. Yang kedua, bagaimana itu harus dipelajari menurut aturan tata bahasa, eksegesis menurut penelitian dari kata benda, kata kerja, kata depan, dan lain-lain untuk mendapatkan pengertian yang tepat dari bagian tersebut. Yang ketiga, bagian ini harus dipelajari dengan sesuai konteks historisnya. Apakah situasi politik, sosial, dan konteks budayanya pada waktu itu. Teologi atau biblika sistematika dan lain-lain tidak diakhiri dengan eksegesis, tetapi harus dimulai dengan eksegesis. Eksegesis. Seorang teolog harus menganalisa teks secara tepat untuk mendapatkan pengertian yang benar dari apa yang ditulis oleh penulis kitab. Richard Gavin menegaskan bahwa teologi biblika merupakan pengaturan eksegesis karena kerangka kerja historis dari proses pewahyuan itu sendiri, ketimbang hubungan-hubungan sastra. Itulah yang menentukan pesan dari kitab suci. Ada ketegangan yang berlanjut di dalam gerakan teologi biblika, yaitu antara keberagaman dan kesatuan, antara perhatian kritik historis dan eksegesis secara tata bahasa. Dengan pengertian ini, peneliti krisis seringkali lebih harfiah ketimbang para ahli yang konservatif dalam hal penelitian krisis, sering beranggapan bahwa apapun yang disebut kontradiksi atau perbedaan di antara para penulis Alkitab menyingkirkan dasar bagi suatu kesatuan teologis di antara mereka. Ada hubungan dua arah antara teologi biblika dan eksegesis. Teologi biblika menyiadakan kategori-kategori dan kesatuan kitab yang menyeluruh di balik penafsiran seseorang atas perikop individual. Sementara eksegesis menyediakan data yang kemudian dibentuk
menjadi suatu teologi biblika. Dengan kata lain, keduanya saling bergantung. Seorang yang melakukan eksegesis mempelajari makna dari penulis atas dasar pertimbangan-pertimbangan sastra atau tata bahasa dan perkembangan pemikiran dan latar belakang sejarah sosioekonomi. Lalu, teologi biblika bekerja dengan hasil-hasil itu dan menyusun pola-pola kesatuan di balik pernyataan-pernyataan individual. Teologi historis. Teologi historis adalah cabang penyelidikan teologi yang bertujuan untuk menyelidiki perkembangan historis doktrin-doktrin Kristen dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam perumusan dan pengadopsiannya. Oleh karena itu, teologi sejarah memiliki kaitan langsung dan erat dengan disiplin ilmu sejarah gereja dan teologi sistematika, meskipun keduanya berbeda. Teologi historis menunjukkan cara di mana ide-ide secara aktif diapropriasi oleh satu generasi seringkali ditinggalkan karena memalukan oleh generasi lainnya. Teologi historis dengan demikian memiliki peran pedagogi dan kritis yang bertujuan untuk menginformasikan teolog sistematika tentang apa yang telah dipikirkan di masa lalu dan mengapa sambil mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat beberapa bentuk pernyataan ulang diperlukan. Hubungan teologi Alkitab dengan teologi. Michael Harton mengatakan bahwa sasaran dari teologi historis adalah untuk menentukan apa yang telah gereja katakan dalam formulasi dogmatisnya melalui perkembangan organik mereka. Artinya, perkembangan dari dogma-dogma gereja dalam kaitan dengan lingkungan mereka. Teologi historis mempelajari cara paradigma komunitas yang lebih kemudian memahami doktrin-doktrin Alkitab dan memampukan kita memahami perdebatan teologis masa kini dengan lebih baik dengan menempatkan mereka secara jelas di dalam sejarah dogma. Pada saat yang sama, teologi historis menyediakan satu jalan keluar dari ketegangan antara teologi biblika dan teologi sistematik, yaitu suatu pengakuan atas tempat yang tepat di tradisi sebagai prapemahaman dalam pekerjaan penafsiran. Sejarah gereja dalam teologi historis menolong kita menghindari asumsi penyederhanaan bahwa pemahaman komunitas itu tidak boleh dilanggar dan menampukan kita untuk menempa suatu keterbukaan menuju dunia asli dari teks. Walaupun itu menempa suatu keterbukaan menuju dunia hasil teks dari teks bertentangan dengan hasrat-hasrat komunitas teologi historis menyelesaikan ini dengan memampukan para teolog untuk melihat gambaran yang lebih besar atau perkembangan historis dari dogma. Tempat pemahaman atas teks maupun pendapat komunitas dapat diletakkan. Pentingnya sejarah gereja bagi hermeneutika memiliki rangkap 3. Kita dapat melihat yang pertama, melihat bagaimana perikop-perikop telah ditafsir di sepanjang sejarah gereja. Yang kedua, melihat bagaimana suatu doktrin telah berkembang melalui periode-periode dari gereja. Dan yang ketiga, melacak asal-usul struktur kepercayaan di balik tradisi konvensional kita sendiri. Baiklah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi ini, eksegesis menjelaskan atau menafsirkan memiliki hubungan langsung dengan teologi biblika. Dapat dikatakan bahwa teologi merupakan hasil dari eksegesis. Eksegesis bertugas untuk menganalisa teks Alkitab menurut metode literal, gramatikal, historikal. Richard Gavin menegaskan bahwa teologi biblika merupakan pengaturan eksegesis karena kerangka kerja historis dari proses
pewahyuan itu sendiri, ketimbang hubungan-hubungan sastra itu yang menentukan pesan dari kitab suci. Teologi historis adalah cabang penyelidikan teologis yang bertujuan untuk menyelidiki perkembangan historis, doktrin-doktrin Kristen, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam perumusan pedagogi dan kritis yang bertujuan untuk menginformasikan teolog sistematika tentang apa yang telah dipikirkan di masa lalu. Demikianlah materi yang saya paparkan. Atas perhatian